Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pembelajaran hari ini yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya keberagaman makhluk hidup di lingkungan rumahku. Keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi bermacam-macam pada kehidupan. Nah, makhluk hidup yang bermacam-macam ini ada apa saja teman-teman? Ada manusia, kemudian ada hewan, dan yang ketiga itu ada gambar apa? Ada gambar buah mangga, yaitu jenis tumbuhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah itu esa. Esa itu apa teman-teman? Esa itu hanya satu. Dan dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah itu maha besar dengan segala penciptaannya. Air, bumi, siang, malam, makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian mari kita bernyanyi bersama-sama. Teman-teman simak video berikut ini. Allah Maha Pencipta, ku bersyukur padanya. Allah Maha Pencipta, makhluk hidup semua. Mari kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri, kita hafal bersama. Pertama, memerlukan makan minum sebagai sumber tenaga. Kedua, bernafas menghirup O2, membuang CO2. Ketiga, pekat beradab rangsang. Keempat, berkembang biak. Kelima, bergerak. Keenam, bertumbuh jadi lebih besar, lebih berat, lebih tinggi. Terima kasih yang sudah bernyanyi bersama. Kita lanjutkan ya ke pembelajarannya, yaitu ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran kali ini Ustazah akan membawakan materi tentang sumber daya alam. Nah, di dalam sumber daya alam itu ada tumbuhan. Sebelum kita mengenal tumbuhan lebih dalam, struktur tumbuhan beserta fungsinya, kita kenali dulu struktur tumbuhannya dan fungsinya itu apa ya teman-teman. Struktur tumbuhan sendiri itu adalah tampilan fisik tubuh tumbuhan. Tampilan fisiknya bisa kita lihat tinggi, tumbuhan itu tinggi, kecil, besar, dan lain-lain.
Kemudian, tumbuhan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun pakaian. Nah, apakah teman-teman di rumah memakan sebagian tumbuhan? Tumbuhan itu bisa berupa sayur yang teman-teman makan. Ada sayur bayam, ada sayur kangkung, dan masih banyak lagi. Selain sumber makanan, ternyata tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun pakaian. Bahan bangunan seperti kayu, itu kan dari tumbuhan ya. Kayu jati, nah itu dari pohon jati, biasanya digunakan untuk membangun suatu rumah atau membuat rak-rak di rumah. Kemudian bagian-bagian pada tumbuhan diantaranya ada 4 ternyata teman-teman. Yang pertama ada akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, dan yang keempat bunga. Nah, Ustazah akan membahas terlebih dahulu tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Akar itu berarti yang paling bawah ya teman-teman, yang ada di dalam tanah. Bagian akar terdiri dari yang pertama, rambut akar. Rambut akar ini berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Nah, rambut akar ini itu tadi apa? Masuknya zat makanan dan juga air untuk tumbuhan. Kemudian yang kedua, tudung akar. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Bisa kita lihat gambar di bawah ini. Yang di atas itu tentunya yang seperti rambut akar. Dan yang paling bawah itu tudung akar untuk melindungi akar saat menembus tanah. Kemudian ciri-ciri akar. Yang pertama, akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Yang kedua, akar tumbuhan memiliki pertumbuhan yang mengarah ke inti bumi. Inti bumi itu adanya di bawah, jadi akar itu akan tumbuh ke arah inti bumi atau ke bagian bawah tanah. Yang ketiga, akar biasanya tumbuh menuju ke arah sumber air, menjauhi sumber cahaya dan udara. Sumber air itu adanya di dalam tanah. Nah, akar mengikuti ke arah sumber air dan menjauhi sumber cahaya dan udara. Cahaya itu adanya di atas tanah, jadi akar itu menjauhi cahaya dan udara. Kemudian yang keempat, akar biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Kemudian yang kelima, akar berbentuk lancip ke bagian ujung untuk mempermudah tumbuh di dalam tanah. Teman-teman bisa melihat langsung, khususnya untuk yang nomor 4, berwarna putih atau kekuning-kuningan. Jika ada tumbuhan di sekitar rumahnya, boleh melihat atau mengamati akar tersebut. Apakah benar ciri-ciri akar itu seperti yang Ustazah Nisa sampaikan? Nah, jenis-jenis akar itu ada 2 teman-teman. Yang pertama, akar tunggang. Yang seperti di gambar, contohnya seperti itu. Akar tunggang umumnya terdapat pada tumbuhan seperti tumbuhan jeruk. Kemudian akar serabut. Nah, akar serabut ini lebih banyak cabangnya. Akar serabut lebih banyak dimiliki seperti pada tumbuhan tebu, padi, jagung, dan lainnya. Dan sebagian tumbuhan jenis dikotil yang memiliki akar serabut. Kemudian
Fungsi akar pada tumbuhan, ternyata akar itu mempunyai fungsi. Di sini sudah Nisa menyebutkan 3. Yang pertama, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, akar berguna untuk menyokong batang tumbuhan. Yang ketiga, akar berguna untuk tempat menyimpan makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Nah, sekarang yang kedua adalah batang. Batang pada tumbuhan. Batang pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Ciri-ciri batang, yang pertama, batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat memanjang atau sebagian memiliki bentuk persegi, lonjong, atau bentuk simetri radial lainnya. Jadi pada setiap tumbuhan itu bisa jadi batangnya berbeda-beda bentuknya. Yang kedua, batang memiliki ruas dan buku-buku tempat tumbuhnya tunas, cabang, akar, atau daun. Bisa teman-teman lihat sendiri ya pada tumbuhan yang ada di rumahnya. Batang itu memiliki ruas untuk tumbuhnya daun, tunas, dan lain-lain. Yang ketiga, batang tumbuhan biasanya tumbuh menuju ke arah sumber cahaya matahari atau ke atas tumbuhnya. Berbeda tadi dengan akar. Kemudian ada jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang ada 3 yang sudah Nisa sebutkan di sini. Ada batang basah. Batang basah adalah batang tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air atau batang tersebut berair, seperti pada batang tanaman bayam. Kemudian batang berkayu. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang mengandung kambium. Batang berkayu seperti pada pohon rambutan, jambu, mangga, dan masih banyak lagi. Contohnya pada gambar di sebelahnya. Nah, seperti itu contohnya untuk batang berkayu. Kemudian ada batang rumput. Batang rumput tidak memiliki kayu dan tumbuh pendek seperti pada tanaman padi, rumput, dan lainnya. Contohnya pada padi, batang rumputnya seperti itu. Dan dia cenderung tidak kokoh batangnya karena batangnya dari rumput atau berasal dari rumput. Kemudian ada fungsinya batang itu. Yang pertama, batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, batang juga berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, batang tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian tumbuhan daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warna. Daun yang berwarna hijau memiliki kandungan zat klorofil. Nah, zat klorofil ini adalah zat hijau daun yang umumnya terdapat pada tumbuhan atau sayuran hijau. Contohnya ada kangkung, kemudian bayam, dan masih banyak lagi yang umumnya warna tumbuhan tersebut warna hijau. Berarti tumbuhan tersebut mempunyai zat klorofil. Nah, jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya. Ternyata daun juga berbeda-beda ya teman-teman. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama melengkung, yang kedua menyirip, yang ketiga menjari, dan yang keempat sejajar. Mari kita lihat bagaimana ya jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya pada tumbuhan yang sering kita temui. Nah, contohnya untuk daun yang melengkung. Daun dengan bentuk tulang melengkung biasanya terdapat pada tanaman eceng gondok. Eceng gondok ini biasanya ada di air. Tumbuhnya di air seperti ini contohnya.
Kemudian daun menyirip. Daun dengan bentuk tulang menyirip dapat ditemukan pada tanaman jambu, mangga, alpukat, nangka, dan lainnya. Jadi daunnya tersebut menyirip atau lonjong panjang seperti itu. Kemudian ada daun apa ini ya teman-teman? Daun pepaya. Daun pepaya ini jenis daun yang menjari. Daun dengan bentuk tulang menjari dapat dijumpai seperti pada tanaman singkong, pepaya, jarak, dan lainnya. Jadi tanaman singkong, pepaya, jarak, dan lainnya itu daunnya satu tipe atau satu jenis, yaitu menjari. Kemudian daun yang jenisnya sejajar. Ada pohon apa ini? Pohon kelapa. Daun dengan bentuk tulang sejajar, jadi tulangnya itu sejajar, berbaris, dijumpai pada tanaman kelapa, pandan, padi, dan lainnya. Nah, untuk fungsi daunnya, yang pertama, daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan, fotosintesis. Daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernapasan suatu tumbuhan. Yang ketiga, daun berguna sebagai tempat transpirasi atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Kemudian, bagian tumbuhan yang lainnya ada bunga. Bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat reproduksi dengan bentuknya yang indah dan baunya yang khas, sehingga menarik perhatian serangga, kumbang, atau kupu-kupu untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Nah, sering kita jumpai jika di rumah teman-teman ada bunga, kemudian banyak serangga yang hinggap atau kupu-kupu yang hinggap, itu mengakibatkan atau bisa membantu penyerbukan pada tumbuhan tersebut. Bagian-bagian pada bunga ada 4. Yang pertama, tangkai bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Yang ketiga, mahkota bunga. Dan yang keempat, benang sari dan putik. Nah, untuk gambar kelopak bunga itu yang seperti ini ya teman-teman, kelopak pada bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian lain dari bunga. Jadi kelopak ini bagian terluar dari bunga sehingga dapat menutup atau melindungi bagian lain dari bunga. Kemudian ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Dari mahkota ini, bunga dapat dinikmati keindahannya. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Setelah sudah mekar, maka mahkota bunganya akan terlihat dan indah. Kemudian ada benang sari dan putik. Nah, bisa kita lihat pada gambar benang sari itu yang di bagian atas dan kepala putiknya yang bagian menonjol. Di dalam mahkota bunga, benang sari dan putik ini terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Di bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin tersebut disebut bunga sempurna, sedangkan yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak sempurna. Bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut disebut bunga tidak lengkap. Jadi, jika ada bunga tidak memiliki kepala putik, disebutnya bunga tidak lengkap, atau tidak memiliki benang sari juga sama, disebut bunga yang tidak sempurna atau tidak lengkap.
Fungsi dari bunga itu sendiri adalah yang pertama, bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kedua, menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga, untuk menghasilkan biji. Dan yang keempat, untuk dinikmati keindahan bunganya oleh manusia. Nah, yang keempat ini seringkali kita memilih bunga yang indah supaya mempercantik ruangan di rumah atau memberikan bunga itu kepada orang yang kita cintai. Dan fungsinya untuk apa? Untuk dinikmati keindahannya oleh manusia. Subhanallah, Masya Allah ya. Allah menciptakan bunga sebegitu indahnya. Nah, sekarang Ustazah akan membahas sedikit tentang penyerbukan. Penyerbukan pada bunga adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik pada bagian besar bunga. Peristiwa ini berarti jatuh pada bagian kepala putik. Penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Tadi benang sari itu merupakan jantannya dan kepala putik itu merupakan betinanya. Nah, di situ terjadi penyerbukan oleh serangga, kemudian diproses reproduksi. Nah, untuk selengkapnya tentang reproduksi pada tumbuhan atau penyerbukan pada tumbuhan itu akan dibahas di kelas 5 atau di kelas 6. Di kelas 4 ini hanya membahas tentang fungsi bunganya saja. Untuk selengkapnya nanti di kelas 5 atau di kelas 6. Nah, untuk proyeknya silahkan teman-teman memelihara tumbuhan. Boleh teman-teman memelihara tumbuhan dari biji atau benihnya, atau tumbuhan yang sudah ada di rumah saja, yang sudah besar contohnya. Nah, teman-teman di sini melakukan pengamatan terhadap tumbuhan tersebut selama 1 pekan. Bagian tumbuhan yang harus teman-teman amati itu ada daun. Nah, selama 1 pekan itu teman-teman amati daunnya bertambah tidak ya. Pada hari pertama pengamatan teman-teman bisa tulis daunnya bertambah 1. Misalkan hari kedua daunnya masih 1, tulis 1. Kemudian misalkan di hari ke-7 dari pertama pengamatan daunnya bertambah 2, boleh ditulis 2 helai. Kemudian pengamatan yang kedua, bagian batangnya teman-teman ukur setiap harinya selama 1 pekan. Berapa sentimeter pertambahan tumbuhan batang pada tumbuhan yang teman-teman amati menggunakan penggaris. Bisa menggunakan penggaris. Nah, buatlah tabel tersebut pada buku tulis teman-teman, sertakan nama dan nama kelasnya. Kemudian setelah pengamatan tersebut selesai, teman-teman boleh melaporkannya melalui classroom. Yang rentan waktunya akan Ustazah setting selama 1 pekan untuk proyek pengamatan ini. Kemudian alhamdulillah, terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek merawat tumbuhannya selama 1 pekan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat untuk mengerjakan proyeknya. Ustazah tutup dengan doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.